Ini ada yang DM juga Pak Guru. Ini yang DM tuh dia ngasih saweran 25.000 Wih, di Saweria. makasih banyak. Nah, terima kasih loh. Repot-repot nih buat Iya, mimin ini. makasih. Dari Hanan. Permisi Pak Guru. Perkenalkan nama saya Hanan. Hanan Ataki? Oh, enggak bukan. Pak Ustadz. Nama saya Hanan, usia 24 tahun. Saya ingin bertanya, apakah Pak Guru pernah merasa sedih sebagai cendekiawan yang penasaran dengan misteri dunia karena memikirkan manusia itu tidak abadi dan tidak akan bisa menyaksikan atau melihat penemuan hebat seperti kebenaran alam semesta kemungkinan akan jauh di masa depan? Enggak. Hidup itu pada dasarnya adalah beban gitu. Jadi saya merasa janggal justru ketika ada orang yang pengen hidup abadi gitu. Soalnya dia merasakan ini Pak Guru, saya merasakan kesedihan tersebut karena tahu gitu. dia tidak abadi. Kalau misalkan abadi, kita tuh mau ngapain gitu? Iya ya, dipikir-pikir. Jadi ada cerita bunuh diri Einstein. Saya tuh mengkategorikan Einstein itu matinya bunuh diri. Karena apa? Karena dia tahu dunia. Bukan. Jadi gini ceritanya teh ya. Nah ini kan berhubungan dengan itu karena dia juga adalah seorang intelektual, seorang cendekiawan, bahkan salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah manusia. Nah Einstein itu suatu kali dia tuh perutnya sakit, terus didiagnosis sama dokter. Wah ini mah harus dioperasi Kang, tapi operasi kecil kok, cuman dibedah ini itu selesai sudah. Ah kenapa emangnya? Iya Anda punya penyakit gini. Saya tidak mau dioperasi karena itu berarti mengubah ciptaan Tuhan gitu ya. Ada rekayasa dalam tubuh saya gitu kata Einstein teh. Tapi kalau memang Anda begini terus, Anda tuh bakal mati. Kata si dokter tuh. Kata Einstein, ya nggak apa-apa lah saya mati aja daripada saya dioperasi. Nah kenapa kayak gitu? Saya sudah puas dengan kehidupan. Saya sudah lihat kenyataan. Saya sudah lihat kebenaran. Bahkan saya sudah mengetahui kebenaran jauh di depan orang-orang yang sedang mencari kebenaran. Saya sudah puas dengan hidup saya. Jadi ngapain juga saya menunda-nunda kematian. Saya tuh menjalani kehidupan yang dimimpi-mimpikan oleh orang lain. Terkenal, kaya, berprestasi, dieluk-elukan, mengungkap rahasia dunia dan sebagainya. Itu saya sudah alami. Jadi setelah itu saya sakit, ya udah saya mati juga nggak apa-apa. Saya nggak akan menambah-nambah lagi umur saya. Dan beneran beliau tuh meninggal gara-gara itu. Jadi makanya saya kategorikan dalam tanda kutip ini sebagai bunuh diri adalah karena dia memutuskan untuk mati walaupun dia tuh ada kesempatan untuk bertahan hidup. Karena penyakitnya tuh mudah untuk diatasi, tapi dia tidak mau melakukannya. Nah, kenapa Einstein berpikir seperti itu? Karena dia sudah merasa mengungkap kebenaran. Apakah kebenaran Einstein itu benar? Ternyata tidak juga, karena bahkan Einstein pun tahu kebenarannya itu akan dibantah atau akan dilengkapi oleh orang lain. Dia mengatakan itu, si Einstein mengatakan seperti itu sekitar 10 tahun setelah dia dikalahkan dalam perdebatan intelektual ngelawan si Neil Bohr. Dia tuh kalah debat dan dia tuh akhirnya sadar bahwa alam semesta ini tuh gak sesuai seperti yang dia kira. Tapi karena dia sudah memecahkan masalah-masalah lainnya, maka ya sudah gitu. Masalah yang dia gagal untuk memecahkannya itu adalah yang akhirnya sekarang itu kebuktian. Soal alam semesta meluas. Nah itu teh dia tuh sampai maksa-maksain masukin satu rumus gitu untuk, karena dia tuh awalnya berpikir alam semesta tuh statis, tidak tumbuh gitu. Pas dia tumbuh, dia cocokkan dengan ini itu akhirnya bisa gini gitu. Ya akhirnya belakangan kita ketahuan ada soal materi gelap, ada soal jarak materi gelap dan energi gelap dan sebagainya. Pada bagian itu dia yang salah gitu. Tapi dia walaupun dia salah dan dia tahu itu, ya setidaknya saya tuh sudah mengungkap kebenaran gitu. Cuman tunggu nanti aja dilengkapin sama orang lain gitu. Jadi dia nggak merasa sedih hati. Ya sama, saya juga kalau misalkan nanti ada kebenaran yang akan diungkap oleh masa depan, ya silahkan. Toh saya juga sudah mengungkap kebenaran yang tidak diketahui oleh generasi sebelum saya. Bapak saya suka cerita, nah generasi saya itu sudah berhasil mengungkap pengetahuan yang begini begitu, pas di zaman Bapak mah gak ada yang kayak gitu teh. Gitu kan si Bapak suka cerita gitu kan? Ya itulah kehidupan. Saya sedih bukan pada bagian itu. Gitu. Bagian apa sedihnya?
Ya, saya sedih itu adalah pada bagian betapa sulitnya untuk menghadapi ego. Jadi kalangan cendekiawan, kalangan intelektual, itu mereka itu biasanya gak jadi masalah kalau soal pengetahuan. Misalkan pengetahuannya eh, peradaban manusia hanya sampai sini, mereka tuh gak khawatir. Yang khawatir itu adalah peradaban itu ditolak gara-gara ego oleh orang lain gitu. Jadi intelektualitas manusia itu kan yang menahannya itu adalah nafsu. Di mana-mana tuh begitu. Jadi misalkan ada Rocky Gerung ngejelek-jelekin Pak Jokowi gitu. Ya. Nah, yang mendukung Pak Jokowi itu langsung mencap Pak Rocky Gerung itu jahat, bodoh, dungu dan lain-lain. Akhirnya tidak ngambil pelajaran dari situ. Padahal kalau ngambil lumayan, banyak ilmunya gitu. Kita bisa tetap pro Jokowi sambil kita ngambil ilmu pengetahuan dari Rocky Gerung. Tapi ego biasanya, bukan untuk semua orang, tapi ego biasanya menghalangi orang untuk menjadi lebih cerdas karena dia sudah memframe orang lain itu begini dan begitu gitu. Jadi saya tutup gitu, nggak mau. Itu yang mengkhawatirkan dari perkembangan intelektualitas di kalangan cendekiawan itu. Gitu. Kalau soal politik, Pak Guru, kan kemarin tanggal 1 Mei diperingati Hari Buruh Internasional. Ada sebuah video dari Mas Holil. Saya tunjukkan videonya. Mas Holil, efek rumah kaca. Oh. Kalau kita nggak kerja, bisa nggak itu terjadi juga buat orang-orang yang punya sistem kapitalistik? Mereka juga menganut lu nggak akan dapat hak lu kalau lu nggak pernah memperjuangkan hak politik lu. Gimana? Ya, orang kan nggak bisa apolitis, mau nggak mau. Tetapi situasi itu nggak terjadi karena sistem politik kita yang demo buruh yang dapat manfaatnya kita semua. Pada saat yang sama kita juga nyinyir terhadap buruh. Jadi kita tuh udah bukan hanya apolitis tapi mendiskreditkan perjuangan orang lain yang mungkin bermanfaat buat kita gitu. Cik ulang lagi. Poinnya tuh jadi ada orang demo nih, kita tuh suka nyinyir sama orang demo. Demo bikin macet dan lain-lain, tapi di satu sisi bahwa yang demo itu berdampak ke kita kalau misalkan dia berhasil gitu. Kita yang ikut demo tapi kita ikut mendapatkan dampaknya, tapi di satu sisi kita juga nyinyir ke yang demo tersebut. Ya, kalau itu memang saya setuju. Cuman maksudnya gini nih, ada orang-orang yang nyinyir sama tukang demo. Itu sebenarnya bukan nyinyir pendemonya. Nyinyir apanya? Itu keganggunya gitu. Jadi kita masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang manja dan relatif tidak toleran terhadap perjuangan-perjuangan dari pihak lain. Jadi kebanyakan dari kita itu adalah kebanyakan yang penting gak nyenggol gua, gak apa-apa. Bahkan dulu tuh ada lagunya waktu saya masih kecil. Gua sih asik-asik aja selama lu gak nyenggol gua. Kalau gue sih asik aja selama dia pada kagak nyenggol gue. Ya kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya kan kacau, tapi itulah yang terjadi di Indonesia. Nah demo, kita tuh bakal dukung itu kalau temanya apa. Kita misalkan dokter, yang demo itu adalah naikkan gaji dokter, kita tuh dukung. Tapi kalau misalkan kita tuh dokter, naikin gaji petani mah sekarang mah cari ini terus. Jadi kalau urusannya berhubungan dengan kita langsung gitu. Tapi kalau enggak, ya enggak. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat yang nalarnya rendah itu ada 3 masalah. Pikirannya pendek, pikirannya dekat, dan pikirannya hanya untuk diri mereka sendiri saja. Kan otaknya itu kecil, karena kurang nalar. Karena otaknya kecil, yang bisa mereka pikirkan hanya lingkaran terdalam dari lingkungannya saja. Keluar tuh gak bisa, karena otaknya kecil. Jadi misalkan ya, pernah gak ngedenger bapak-bapak di pos ronda ngobrol kayak gini? Udahlah gak usah ngomongin soal politik, yang penting mah besok bisa makan atau enggak. Yang penting mah nyangu. Yang penting mah nyangu gitu. Nah gitu kan, itu tuh saking kecilnya ruang skup pemikiran mereka itu. Padahal kalau misalkan kita berpikir masalah yang lebih besar, kita tuh sebenarnya bisa menemukan masalah-masalah agar kita bisa nyangu gitu. Tapi karena pikirannya sesempit itu, ya udah. Atau misalkan pikirannya itu sesempit kalau misalkan demo itu adalah untuk dia, terus dia yang diuntungkan, sedangkan saya yang kena macet dan sebagainya, ya tidak layak didukung. Atau ya kayak gitulah. Kita juga harus dalam hal ini ya, bapak-bapak buruh, kita juga harus menggarisbawahi bahwa
Demo buruh memang tidak selayaknya bikin kemacetan. Itu juga harus digarisbawahi. Demo buruh tidak harus bakar ban, tidak harus anarkis, tidak harus mengganggu lingkungan. Tetapi pihak-pihak di luar sana ketika ada melihat demo buruh, tolong hargai mereka karena mereka juga punya kepentingan sama seperti kita punya kepentingan. Jadi kita tuh harus berempati gitu. Empati itu maksudnya adalah kita tuh membayangkan, merasakan apa yang dirasakan oleh pihak lain. Buruh di Indonesia itu kan relatif tidak memiliki daya tawar. Kayak kemarin di webinar saya ceritain itu. Ada 4 barrier yang membuat mereka itu hampir mustahil untuk bisa menjadi buruh yang produktif dan sukses. Barrier yang pertama itu adalah para buruh itu, karena buruh itu bekerja sesuai dengan bekerja di bidang yang orang lain bisa melakukannya, secara umum orang lain bisa melakukannya, maka dia tidak memiliki daya tawar. Sebab kalau misalkan dia minta gaji lebih tinggi, terus sama perusahaannya ditolak, jangan. Kamu tidak boleh minta gaji tinggi. Kalau Bapak tidak ngasih gaji saya lebih tinggi, maka saya akan demo. Terus si perusahaan bilang, ya udah, kamu saya pecat. Saya tinggal cari saja orang lain. Toh keahlian yang kamu punya itu juga dimiliki sebagian besar orang yang sekarang ngantri nyari-nyari pekerjaan di perusahaan saya. Nah itu nggak punya daya tawar kan? Plus gitu. Satu-satunya daya tawar apa? Ketika mereka bikin kelompok pekerja, syarikat pekerja. Bikin kelompok, karena kata Karl Marx, buruh sebagai pribadi itu nggak ada artinya, tapi buruh sebagai sebuah kelompok besar itu punya daya tawar. Dia bisa menggedor, Pak, kalau misalkan Bapak tidak mau menaikkan gaji kami mogok 3 hari. Nah itu habis kan si perusahaan, iya kan? Nah kalau misalkan sudah seperti itu, berhadapan dengan barrier kedua, benteng kedua, yang akan menghalangi si buruh tetap bisa maju. Apa itu? Untuk bisa mempersatukan semua buruh, maka si buruh-buruh itu butuh hierarki, butuh kepemimpinan. Mustahil ada kelompok masyarakat yang bisa bergerak ke arah yang sama tanpa ada pemimpin. Mustahil. Karena manusia itu kan kesana kesini, punya inisiatif masing-masing. Jadi untuk bisa menggerakkan ke satu arah, dia butuh pemimpin. Maka kalau buruh mau bersatu dan melawan perusahaan, melawan para kapitalis, maka dia membutuhkan pemimpin. Jadi si serikat buruh itu akhirnya memilih pemimpin. Ya udah, pemimpin saya namanya si Agus. Agus, ayo silahkan berjuang untuk kami. Kamu maju ke depan berdebat sama tukang kapitalis itu, begitu kan? Nah, pas ngobrol sama kapitalis, si Agus itu, Gus, kamu kan minta demo naik gaji 100% gitu kan? Udahlah, gaji kamu saya naikkan 300%, tapi cuman kamu doang. Mau nggak? Jadi bilang sama semua orang di sana, jangan naikin lagi gaji karena udah mentok perusahaan cuman segini. Udah aja, biarkan mereka semuanya gajinya tetap 100%, nggak naik berpersen-persen, tapi kamu sendiri naik 300%. Mau nggak? Nah biasanya mau. Maka kepala ketua serikat kerja itu biasanya justru berkong kali kong dengan pemilik perusahaannya. Nah buruh kalah lagi, itu barrier yang kedua. Barrier yang ketiga, seandainya pun si orang yang tadi serikat buruh itu tidak mau disogok, kuat, bisa luar biasa, pokoknya mau menahan segala godaan gitu ya, kayak si kuisnya Mr. Beast. Pokoknya mau bisa. Nah kalau sudah seperti itu akhirnya apa? Dia naikin 300%, semuanya buruh. Lalu si pemilik perusahaan mengatakan, ya sudah, kalau misalkan di sini semuanya mau naik sekian, kami akan memindahkan aset kami itu ke luar negeri. Akhirnya apa? Negara tidak dapat pajak, masyarakat tidak kena sirkulasi uang, pedagang kaki lima yang nongkrong di depan pabrik akhirnya tidak bisa berjualan, tidak laku lagi, harus nyari tempat yang lain lagi, berantem sama preman dan ormas yang lain lagi, dan seterusnya. Kalau misalkan si perusahaan itu marah dan kemudian hengkang, angkat kaki dari Indonesia, lebih rugian yang Indonesianya dan warga di situ, semuanya dipecat, semuanya nggak dapat kerjaan. Dan ini, ya itu kan ada beberapa perusahaan di Indonesia kan yang hengkang, Indonesianya yang repot gitu kan, bingung-bingung. Nah itu barrier ketiga. Jadi buruh kalah lagi pada waktu itu. Perusahaan itu pindah ke Vietnam, mereka nggak rugi, ada asetnya aja yang dipindahin ke sana gitu. Apa-apanya nggak rugi, yang ruginya kita gitu. Nah itu barrier ketiga, nggak bisa. Nah barrier keempatnya gimana? Ya sudahlah si buruh itu
saya tidak punya bargaining, saya tidak punya daya tawar. Untuk memiliki daya tawar, maka saya harus mengembangkan diri saya menjadi sebaik-baiknya. Saya menjadi produktif, saya menjadi inisiator, saya menjadi jago, dan sebagainya. Ketika dia jadi inisiator, ketika dia jadi orang hebat, jadi orang kuat, dia akhirnya akan menguasai aset. Dan saat itulah dia tidak lagi jadi buruh. Jadi udah nggak bisa jadi buruh. Kalau Baraya sudah produktif, kalau keahlian Baraya sudah beda sama orang lain, dan Baraya menjadi satu-satunya orang yang menguasai satu bidang tertentu misalkan, sehingga orang lain butuh sama Baraya, pada saat itulah Baraya tidak lagi jadi buruh. Jadi buruh-buruh yang lain ya tetap nasibnya sama gitu. Nah, itulah 4 penghadang buruh kita untuk maju gitu. Jadi ini mah kita berbicara realistis aja, kita berbicaranya begitu. Kalau misalkan Baraya banyak yang berharap bahwa saya harus membela buruh dan sebagainya, ya ini adalah pembelaan saya. Cara membela buruh tuh ya seperti itu gitu. Jadi satu-satunya cara untuk meningkatkan daya tawar buruh itu ya menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat. Tapi ketika menjadi lebih baik dan lebih hebat, emang masih mau jadi buruh? Tahu nggak, di antara selama saya bekerja dengan Pak Guru ini sangat relate dengan saya, karena saya kan 10 tahun di pabrik. Oh iya. Dan semua yang dari barrier satu di perusahaan yang satu, saya ngerasa oh ini orang lawan diganti dengan mudah karena kerjanya cuma ngangkat-ngangkat buruh atau nyusun-nyusun barang. Terus yang kedua, kerja di perusahaan yang tidak ada serikatnya. Wah, itu repot juga tuh. Ketika ada serikatnya, semua karyawan disuruh demo, tapi yang naik tuh yang pimpinan-pimpinan serikat. Kayak bonusnya tuh beberapa kali lipat dibanding semuanya. Iya. Terus perusahaan pindah juga, aduh ada juga. Jadi sangat relate ini Pak Guru. Jadi mahal itu ilmunya ya. Ya subhanallah. Mungkin seperti itu aja Pak Guru untuk hari ini. Terima kasih untuk Mountain Drop Iya. karena sudah Mountain mensupport. Drop Mumi Silajit. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.